Salam, eh, bertemu kembali dengan saya, orang awam. Saya harapkan saudara semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Seperti saya juga dalam keadaan yang sehat. Saudara-saudaraku, kita sebagai orang percaya dikenal sebagai anak-anak Allah. Kita itu disebut anak Allah. Kenapa kok kita disebut sebagai anak Allah? Kalau kita baca di dalam Galatia 4 ayat yang ke-6 kurang lebih sampai ke-9 ya. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru ya Aba ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik, sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita renungkan di dalam kehidupan ini, kita ini siapa ya? Gitu. Saya terutama adalah orang yang jauh dari bangsa Israel. Saya tinggal di Indonesia. Jauh dari masa Tuhan Yesus, 2000 tahun lebih setelah Tuhan Yesus berkarya di bumi, dan saya ada. Tapi kenyataannya pada hari ini, pada saat ini, saya menjadi orang yang percaya akan Tuhan Yesus. Demikian juga dengan saudara semuanya yang saat ini percaya dengan Tuhan Yesus. Itu hal yang sangat luar biasa. Itu hal yang sangat luar biasa. Yang pada akhirnya kita mengerti bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Bapa yang kita sembah, atau Allah atau Tuhan yang kita sembah, mau dipanggil dengan sebutan Bapa. Waduh, itu luar biasa. Karena kita menyebutnya Bapa, maka kita ini akhirnya disebut sebagai anak-anak Allah. Wah, orang Kristen berarti menghujat Allah karena menganggap Tuhan itu Bapaknya. Ya enggak itu. Makanya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terutama bagi saudara yang belum percaya sama Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar tentang kekristenan, sehingga saudara tidak menuduh yang tidak-tidak terhadap kami. Ya, tidak menuduh yang tidak mendakwa yang enggak terhadap kami. Kenyataannya iman kami seperti itu. Itu yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan Yesus mengajarkan doa, Tuhan Yesus langsung berkata, memberikan contoh, Bapa kami yang ada di surga. Bapa kami yang ada di surga. Jadi Tuhan itu Bapa kami. Kok bisa sedekat itu? Iya. Karena roh kami berasal dari Bapa, dari Allah. Demikian juga dengan saudara semuanya. Saudara semuanya yang belum mengenal Tuhan, perhatikan baik-baik. Roh yang ada di dalam diri saudara itu berasal dari Allah. Karena dia berasal dari Allah, roh itu kekal terus-menerus. Pada saat jasad kita ini meninggal, roh kita tetap ada. Roh kita tetap ada. Karena dia berasal dari Allah, makanya kita hubungannya sangat dekat. Tapi roh kita bukan Allah, bukan. Jangan salah sangka. Jangan sangka. Saking dekatnya itu, makanya Tuhan Yesus memberikan contoh dalam doa, Bapa kami yang ada di surga.
Makanya orang-orang Kristen pada saat dia berdoa, berani berdoa dengan menyebut Tuhan, dengan menyebut Allah, itu dengan sebutan Bapa kami. Kan kami dianggap Allah. Ya, karena kami ini adalah anak-anak Allah, ya secara otomatis kami ini adalah ahli-ahli waris, ahli warisnya Allah. Makanya dikatakan di dalam ayat yang ke-7 dalam Galatia, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Orang Kristen pasti masuk surga, karena dia adalah anak Allah. Orang Kristen masuk dalam kerajaan Allah, karena dia ini adalah keluarganya Allah. Jadi saudaraku yang belum mengenal Tuhan, belum mengenal Allah, saya undang saudara untuk mau percaya kepada Allahnya orang Kristen, mau percaya dengan Tuhannya orang Kristen, supaya saudara semuanya nanti menjadi anggota, menjadi keluarga kerajaan Allah, sama seperti kami, sama seperti kami. Jadi saudaraku, itu iman kami, iman orang Kristen seperti itu. Iman orang Kristen mengimani, mempercayai bahwa kami ini adalah anak-anak Allah. Karena kami ini adalah anak-anak Allah, orang Kristen semuanya itu karena anak-anak Allah, tentunya sifatnya juga akan berbeda dengan sifat anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu sopan santun ada, etikanya ada. Di suku-suku di tempat di Jawa ini ada suku-suku yang masih orisinil, kayak suku Baduy, ya. Atau yang di Jawa Tengah itu ada suatu komunitas Samen. Nah, itu mereka cangkul, mereka ketinggalan segala macam, nggak mau ngambil. Terus orang-orang Buddha hatinya baik, orang-orang Muslim hatinya baik, orang Kristen yang mempunyai identitas sebagai anak Allah tentunya harus baik juga. Harus baik. Orang Kristen harus baik. Lebih baik dari mereka. Melebihi mereka. Karena kita adalah anak-anak Allah. Orang Kristen disebut anak Allah pada saat dia mengerti tentang itu. Itu digambarkan seperti di dalam Matius 25. Matius 25 itu tentang talenta, ya. Tentang talenta. Matius 25 ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga, ini ayat yang ke-14 ya. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Jadi gini, hal kerajaan surga bagi manusia itu pada saat ini ya, pada saat ada orang yang mengerti tentang kekristenan, mengerti tentang Tuhannya Tuhan Yesus, ketuhanannya Tuhan Yesus, dia mengerti tentang surga. Dia mempunyai hak untuk masuk ke surga. Pada saat orang mengakui, mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya, dia mempunyai hak untuk masuk ke surga. Langkah awalnya seperti itu. Nah, yang disebut talenta itu pengertian itu. Tetapi pengertian itu diberikan setiap orang berbeda-beda. Berbeda-beda. Sehingga tidak heran tingkah laku orang Kristen berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada yang
begitu mengerti langsung mengembangkan itu semuanya. Begitu mengerti tentang bahwa dirinya adalah anak Allah, mempercayai bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhannya, dan mengerti kalau dia masuk menjadi keluarga Allah, dia mengasah sifat-sifat kealahan itu di dalam kehidupannya. Sifat-sifat keluarga Allah itu diasah di muka bumi ini di dalam kehidupannya. Tetapi ada juga orang yang percaya sama Tuhan Yesus, cuma akhirnya menyepelekan itu semua. Allah, Kristen yang penting ke gereja atau lain sebagainya. Itu yang digambarkan seperti orang yang mempunyai atau diberi satu talenta. Jadi orang itu seperti itu. Menganggap hal yang baik ini, hal yang sangat luar biasa itu dianggap hal yang biasa. Sehingga dia tidak mengasah sifat keluarga Allah di dalam kehidupannya. Sehingga pada saat Tuhan datang, dia dijumpai dalam posisi yang tidak berubah apa-apa. Tidak berubah. Ya percaya menjadi orang Kristen, ya menjadi orang Kristen. Cuma tidak berubah. Tidak berubah. Karena apa? Orang Kristen itu kalau dilihat yang diajarkan Tuhan Yesus, udah pasti mengasihi, udah pasti. Kasih itu harus menjadi ciri khas orang Kristen. Tulus kasihnya, bukan untuk dipuji orang, bukan untuk mencari panggung, bukan untuk mencari jabatan, bukan, tapi tulus, benar-benar tulus. Mengasihi orang itu tulus. Mengampuni, tulus mengampuni. Tidak pura-pura dalam mengampuni. Tidak pura-pura. Di dalam Alkitab ini mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang Kristen yang menganggap remeh tentang keselamatan, itu bisa dicabut hak sebagai anak Allah. Bisa dicabut. Makanya Tuhan Yesus pun memberikan suatu perumpamaan di dalam Matius 7. Di dalam Matius 7 ayat yang ke-6. Itu dikatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Jadi kita ini seperti diumpamakan ya, kalau kita berlaku tidak baik, tidak menanggapi tentang kasih karunia Allah tentang keselamatan, kasih karunia Allah tentang status kita sebagai anak Allah, kita tidak menanggapinya dengan sungguh-sungguh, kita berlaku seperti babi, kita berlaku seperti anjing yang tidak mengenal. Dan itu pasti saudaraku akan ditolak oleh Allah. Walaupun kita menjadi mohon maaf, menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi aktivis, bisa nyanyi ke sana, bisa khotbah ke sini. Tetapi kelakuan kita menunjukkan kalau kita tidak menanggapi panggilan Allah ini dengan serius, mengerti status kita sebagai anak Allah dengan serius, kita pasti akan ditolak Allah. Dan itu sangat mengerikan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sangat mengerikan. Terlebih lagi bagi saudara yang menghujat Tuhan, pasti saudara akan ditolak oleh Allah. Itulah. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi sebagai orang percaya. Dan bagi saudara yang belum percaya, saudara harus tahu
saudara 50% lebih pasti ditolak Allah kalau saudara tidak percaya sama Tuhan Yesus. Pasti. Makanya saya mengajak kepada saudara semuanya yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mari saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah firman hidup yang menghakimi, yang membuat saudara diselamatkan. Dan untuk saudara-saudara yang sudah percaya sama Tuhan Yesus Kristus, buka mata hatimu bahwa engkau adalah anak Allah. Responi statusmu sebagai anak Allah dengan sungguh-sungguh. Berlakulah kudus dalam kehidupan. Saya sebagai orang awam tapi mengerti ini, saya berusaha untuk sekuat tenaga saya. Dan saya tahu, perjuangan menjadi anak Allah itu tidak gampang. Pada saat disakiti, tidak boleh sakit hati. Pada saat ada kesempatan berbuat dosa, tapi tidak mau untuk berbuat dosa. Itu sulit sekali. Tapi saya mau melakukan apa yang diinginkan Tuhan di dalam hidup saya. Mari saudaraku, kita meresponi panggilan dari Tuhan semesta alam ini. Dan biarkan berkat yang ada di dalam kehidupan kita mengalir di dalam hidup kita. Pengertian ini adalah berkat. Pengertian kita bahwa kita ini adalah anak Allah itu adalah berkat. Bisa mengalir di dalam kehidupan kita. Dan orang menjumpai kita dalam keadaan yang luar biasa. Jangan pernah ada orang yang melihat kita, orang Kristen berlaku seperti ini. Intinya negatif. Jangan. Tapi biarkan mereka mengerti. Orang Kristen, anak-anak Allah, benar-benar mencerminkan Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semua.